dan budiman. Sudah lama saya tidak menyapa. Dalam beberapa hari ini saya tidak live. Bukan karena saya kabur ya, melainkan saya lagi pusing ngurusin pekerjaan saya yang makin hari makin bertambah. Karena saya sekarang megang 2 divisi kan, divisi Parwis dan divisi Parwis dan divisi Akap. Mbak rame banget posisi Mbak. Ada di rumah, ada di Bekasi, ada di Sumberata. Ini juga. Kak, di mana aku mau kirim kopi kenangan? Kirim aja ke pool. Gimana kabar MTI Mbak? Langsung deh tuh ya. Enggak, gue pagi ini live atau nyapa kalian bukan karena buat ngasih penjelasan apapun terkait berita yang lagi beredar. Maksudnya secara gamblang tuh enggak. Cuman gue cuma mau menepis kata-kata bahwa kita kabur, Mas Rian gak bisa dicari. It's a big no. Enggak sama sekali enggak. Gue gampang banget dicari karena kita masih di tempat yang sama. Apalagi Mas Rian yang emang dia tuh dikenal banyak orang gitu, pasti dia bakal gampang banget dicari, gak mungkin dia hilang. Terus selain itu, kenapa saya belakangan ini beberapa hari ini mandi ya, saya beberapa hari ini itu jarang live, jarang apa, karena kita semua lagi disibukin sama divisi baru kita, yaitu divisi Parwis. Satu, divisi Parwis itu masih perlu banyak banget perbaikan, masih harus concern buat spek apa yang dibutuhin di dalam Parwis gitu. Karena kalau di Parwis bener-bener gak boleh audionya mati, TV-nya mati, mic-nya tidak berfungsi, AC-nya tidak nyala gitu. Kalau di Akap kan mungkin orang tujuannya itu cuman berangkat dari titik jemput ke titik tujuan gitu, dari agen ke titik tujuan. Tapi kalau di pariwisata itu kan orang itu lebih ke pengen jalan-jalan, pengen happy. Makanya jangan sampai niatan orang pengen happy itu malah jadi gagal karena kita yang belum siap. Nah, makanya kita semua lagi pada sibuk ngurusin itu. Dari mulai manajemen, dari mulai kru, makanya ada perubahan kru kan, ada kru yang keluar masuk kan. Nah itu karena kru yang sekarang itu harus menerima divisi yang ada 2, yang Akap dan yang Parwis. Begitu. Busnya hilang 2 padahal bus dijejer ada 4, bikin Taufik senyum-senyum dalaman. Lah ini jelas posisinya, lah ini buktinya ada di live, berartinya ada yang kurang pas dari telepon. Ya makanya aku tuh bingung kenapa dibilang kita tuh susah dicari. Karena dari awal permasalahan itu saya selalu komunikatif, mempertanyakan kapan saya diperbolehkan datang ke sana, kapan kami diperbolehkan berkunjung ke sana. Tidak ada jawaban, tidak ada respon. Terus juga gimana ya, sampai keluar surat pertama kan surat penarikan, kedua itu surat yang kita tuh harus keluarin atau ngosongin area yang di Cawang. Kita turutin itu semua dari awal itu nggak pernah ada yang nggak diturutin. Makanya kaget banget gitu, tiba-tiba rame kayak gitu, dan ini mempengaruhi fokusnya tim saya gitu. Jadi saya merasa ini kayaknya bukan itikat kekeluargaan deh gitu, karena mainnya media. Kalau misalnya emang itikatnya kekeluargaan, itu harusnya tidak membawa-bawa media satu gitu. Kenapa harus media? Dan lagi-lagi Detik nih, ada apa sih Detik? Gak usah dibahas Mbak, saya nggak bahas secara keseluruhan karena dari segi Mahendra Transport kan di situ disebutin nama saya dengan jelas kan, saya dan Mas Rian gitu. Saya begitu pas baca ada nama saya di situ, wow, saya bilang ada apa, kok sampai saya juga diincar gitu kan. Sedangkan bikin kesepakatannya sama siapa, terus yang
one prestasi siapa gitu, kok malah saya dibawa-bawa. Tapi ya udahlah, kita ikutin aja proses yang berlaku, jangan ngebahas yang bikin Barisa pusing, bahas yang ngebangun MTI aja. Bahas gorengan apa janda yang ikut gak sekarang? Iya dia jadi ikut ya? Enggak Bang Andi, aku cuman mau jelasin aja ke teman-teman kalau kenapa kita itu kemarin hilang dari live, jarang nge-live gitu. Karena kan kita sibuk banget ya, Bang Andi sekarang lagi banyak puter kepala. Jadi dia tuh tripnya rapet banget. Kru ini yang bisa dipakai sama Paris ini lagi pada rapat-rapat semua, rapat perbaikan, rapat jalan gitu. Jadi kita tuh semua lagi fokus ke arah sana, bukannya lagi hilang. Jadi kayak hilang, kok hilang gitu. Aku tanya sama youtuber deh yang suka pada ke garasi, apakah nggak pernah ketemu saya, apakah nggak pernah ngeliat Mas Rian. Mungkin kalau ngeliat Mas Rian karena Mas Rian ada di apart, dan dia berapa kali, karena ini bentar lagi pemilu, dia beberapa kali ngurusin rapat-rapat partainya. Hello Bu, dilaporin, gak apa-apa. Yang namanya kita berbisnis tuh ya begitulah, harus ada klarifikasi karena sudah up di media. Benar, ada, bukan klarifikasi yang bagaimana ya. Klarifikasi yang kita lakuin tuh bukan yang menunjukkan bukti dan menuduh balik mereka gitu. Tapi apa yang disampaikan tuh tidak benar. Karena apa? Dampaknya itu mempengaruhi satu. Kemarin pun ada customer kami yang tiba-tiba langsung, Mbak kok ini rame ya? Ya udah DP kami yang buat pariwisata tanggal sekian kita cancel aja, gini segala macam. Nggak ada hubungannya, karena orang ngiranya nih bis Mahendra yang sekarang itu adalah bisnya mereka gitu. Itu enggak. Yang sekarang ada di garasi 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang sekarang ada di garasi, maupun di garasi timur maupun di garasi barat, maupun yang 04 yang lagi dititipin di Sumber, itu bener-bener unitnya Mahendra Transport Indonesia, bukan unitnya pihak lain. Itu pure KSO-an. Agak janggal juga kasusnya ini berbarengan sama si itu buka lain baru. Aku sumpah ya, demi Allah nih, aku nggak sama sekali mau berpikiran buruk kepada mereka, karena gimana pun saya tidak mau membuang jasa mereka, support kami dari awal. Jadi udah, kita jangan diadu domba kayak gitulah netizen. Saya cuma mau ngasih tahu ke kalian semua kalau kita tuh nggak hilang, kalau ada. Karena banyak yang pada nge-DM aku, nero aku, kayak misalnya kita tuh hilang, tidak bertanggung jawab. Hilang. Orang surat-surat aja dikirim sama karyawannya ke garasi kita kok yang sekarang. Berarti kan tahu alamatnya. Biar aja Bu, soal nasi itu mereka kan nggak tahu yang sebenarnya, tinggal kita ikutin aja biar mereka yang menilai dan tahu sendiri. Pesanan kali jaga. Kenapa sore serak? Ini kebanyakan begadang. Gue tuh kalau kebanyakan begadang, kecapean tuh pasti serak suaranya. Kok Wonogiri Mbak? Apa Wonogiri? Bincang. Ngeliat dulu bentar. Kok dimatiin? Lo lagi butuh cahaya kok. 18 November sampai 10 Desember Mas Rian belum dipanggil. Kenapa? Karena Mas Rian itu kan daftar di KPU sebagai calon legislatif ya, kayak gitu ya. Jadi ada undang-undangnya bahwa orang yang mencalonkan diri sebagai pokoknya legislatif kayak gitu, itu tidak bisa dilaporkan. Bisanya setelah pemilihan. Apakah Mas Dikin keluar? Iya, seperti yang tadi, balik lagi ke kalimat aku yang awal, bahwa kru itu sekarang diminta untuk bisa 2 divisi, yaitu divisi Parwis dan divisi Akap. Jadi bagi kru yang mungkin tidak mau atau tidak berkeinginan untuk di divisi Parwis,
ya diperkenankan untuk istirahat dulu. Nanti suatu saat nanti kalau misalnya emang Mahendra cuman udah belah divisi gitu, misalnya unit kita udah banyak nih, terus belah divisinya, kan sekarang unit kita masih sama. Ini aku jelasin kayak gini nih, biar ini soal nyambung nih antara kru. Orang-orang kan suka pada nyambungin krunya pada pindah, Mandor Ali pindah, ini segala macam pindah. Terus juga kemarin rame Bagus juga udah speak up dan lain sebagainya. Terus disambungnya sama berita yang ini tuh ini berkaitan tapi sebenarnya nggak nyambung gitu. Karena gini, setelah Mahendra Transport Indonesia memutuskan untuk dua divisi Parwis dan divisi Akap, ya dua divisi nih, karena kita juga butuh suntikan dana nih dari sini, karena nggak mungkin Mas Rian nombokin terus. Mas Rian kan nombokin udah sampai berapa ratus juta, I don't know kan. Pokoknya aku cuma tinggal tagihan aja, Mas ini kurang segini gitu. Nah dari dua divisi ini kru dipertanyakan sama Mas Rian, mau atau bisa nggak support aku di dua divisi ini, divisi Parwis dan divisi Akap. Kalau misalnya enggak, nanti kalau misalnya aku udah punya bis lagi yang udah dipisah antara Parwis dan Akap, itu aku panggil kamu lagi atau kamu balik lagi kalau kamu berkenan gitu. Kalau misalnya emang sekarang belum berkenan, nggak apa-apa buat istirahat dulu atau milih di PO lain. Karena unit kita kan cuma ada 8, satu kan udah kita sewakan, ada 7 sekarang. Sedangkan Parwis itu butuh sekitar 2-3 unit. Nah Mas Rian kebijakannya dikasih 4 unit, tapi 4 unit ini masih bisa tetap Akap. Itulah dia 4 unit ini atau 3 unit ini yang tadi aku bilang. Ini kalau yang ini biarin nih, ini dia di Akap kan. Nah yang 4 unit ini itu tuh harus supirnya yang bisa dua divisi, entah diputar balik, entah habis jalan Akap paginya jemput buat Parwis. Nah itulah yang kita maksud gitu. Makanya kalau emang kru nggak berkenan atau belum berkenan, nggak apa-apa, keluar dulu. Itu tuh jadi nyambung ke sana. Jadi jangan disambung-sambungin yang nggak benar gitu. Oh mungkin karena Mahendra Transport bangkrut, aduh amit-amit jangan sampai, ya Allah ya Robbi ya Karim, karena banyak yang masih bertanggung hidup di Mahendra gitu, jadi jangan sampai diomong dan didoain yang kayak gitu. Awas jangan ngomongnya nggak benar lah. Betul, kita itu udah pindah ya waktu itu ya, udah pindah. Intinya yang segera dilakukan adalah klarifikasi dari MTD keseluruhan agar tidak gaduh di media. Ya itu kan klarifikasi Mas Rian harusnya udah cukup ya, ditambah aku nih nambahin bahwa kita tuh nggak hilang, lebih ke situ. Kita tuh nggak hilang, kita tuh lagi fokus ke sini nih, ke orderan Parwis kita, karena masih ada sedikit banyak perbaikan kayak dari audio, kebersihan, terus jam jemput kru itu lagi kita bungkus semuanya gitu. Makanya saya jarang nge-live, saya jarang nongol di kantor. Saya emang juga nggak ngantor, saya ngantornya di rumah gitu loh. Terus banyak fitnah-fitnah, ya Allah ya Robbi, banyak fitnah-fitnah yang tadi saya baca dikirim sama tim saya gitu kan. Syahrul menggelapkan dana sekitar 23 juta, uangku juga diambil sama Syahrul 23 juta sekian, gini-gini segala macam. Poinnya, zaman sekarang orang 1 juta aja dikejar sampai liang kubur, apalagi si Syahrul punya utang 23 juta. Jadi tolong tim saya jangan difitnah. Kita tuh semua lagi pada berjuang banget di keadaan kayak gini. Aduh, asli sih. Kenapa nggak datang ke Sembodo aja diomongin?